Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Niken Sukusuma dari Pendidikan Fisika 2020 dengan MPM 2013-02-2053. Di sini saya akan menyampaikan Undang-Undang Kepramukaan dari pasal 20 sampai 35. Pasal 20 terdiri dari dua, yaitu gerakan pramuka bersifat mandiri, sukarela, dan non-politis. Yang kedua, yaitu satuan organisasi gerakan pramuka terdiri atas gugus depan dan kuartir. Pasal 21. Pasal 21 ini berisi tentang gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf A meliputi gugus depan berbasis satuan pendidikan dan gugus depan berbasis komunitas. Pasal 22 terdiri dari dua, yaitu gugus depan berbasis satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 meliputi gugus depan di lingkungan pendidikan formal. Yang kedua yaitu gugus depan berbasis komunitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 meliputi gugus depan komunitas kewilayahan, agama, profesi, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas lain. Pasal 23 yaitu kuartir sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf B terdiri atas kuartir ranting, kuartir cabang, kuartir daerah, serta kuartir nasional. Pasal 24 yaitu gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf A dibentuk melalui musyawarah anggota pramuka. Pasal 25 terdiri dari dua, yaitu gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dapat membentuk kuartir ranting. Yang kedua, kuartir ranting sebagaimana ayat 1 dapat membentuk kuartir cabang. Pasal 26 terdiri dari dua, yaitu kuartir cabang sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat 2 dapat membentuk kuartir daerah. Yang kedua, kuartir daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat membentuk kuartir nasional. Dari dua, yaitu pengurusan kuartir sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dipilih oleh pengurus organisasi gerakan pramuka yang berada di bawah secara demokratis melalui musyawarah kuartir. Yang kedua, kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak terkait dengan jabatan pabrik. Pasal 28 terdiri dari 6. Yang pertama, kuartir ranting sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf A merupakan satuan organisasi gerakan pramuka di kecamatan. Yang kedua, kuartir ranting mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di kecamatan. Yang ketiga, kuartir ranting sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk oleh paling sedikit 5 gugus depan melalui musyawarah ranting. Yang keempat, kepengurusan kuartir ranting dibentuk melalui musyawarah ranting. Yang kelima, kepemimpinan kuartir ranting bersifat kolektif. Yang keenam, musyawarah ranting sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum untuk yang keenam ini dibagi menjadi 3, yaitu pertanggungjawaban organisasi, pemilihan dan penegakan pengurusan organisasi kuartir ranting, dan penetapan rencana kerja organisasi. Pasal 29 terdiri dari 6. Yang pertama, kuartir cabang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 huruf B merupakan organisasi gerakan pramuka di kabupaten atau kota. Yang kedua, kuartir cabang mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di kabupaten atau kota. Yang ketiga, kuartir cabang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah cabang. Yang keempat, kepengurusan kuartir cabang dibentuk melalui musyawarah cabang. Yang kelima, kepemimpinan kuartir cabang bersifat kolektif. Serta yang keenam, musyawarah cabang sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum untuk pertanggungjawaban organisasi, pemilihan dan penetapan pengurusan organisasi kuartir cabang, serta penetapan rencana kerja organisasi. Pasal 30 terdiri dari 6 kuartir daerah sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 23 huruf C merupakan organisasi gerakan pramuka di provinsi. Yang kedua, kuartir daerah mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di provinsi. Yang ketiga, kuartir daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah daerah. Yang keempat, kepengurusan kuartir daerah dibentuk oleh musyawarah daerah. Yang kelima, kepemimpinan kuartir daerah bersifat kolektif. Yang keenam, musyawarah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 melalui forum untuk pertanggungjawaban organisasi, pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir daerah serta penetapan rencana kerja organisasi. Pasal 31 terdiri dari 6, yaitu kuartir nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf D merupakan organisasi gerakan pramuka di lingkup nasional. Yang kedua, kuartir nasional mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka serta kegiatan kepramukaan lingkup nasional. 3. Kuartir nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah nasional. Yang keempat, pengurusan kuartir nasional dibentuk melalui musyawarah nasional. Yang kelima, kepemimpinan kuartir nasional bersifat kolektif. Serta yang keenam, musyawarah nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum musyawarah tertinggi untuk pertanggungjawaban organisasi, pemilihan dan penetapan pengurus organisasi kuartir nasional, perubahan dan penetapan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta penetapan rencana kerja strategis organisasi. Pasal 32 dibagi menjadi 2. Yang pertama, satuan organisasi gerakan pramuka sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf B, huruf C, serta huruf D sesuai dengan tingkatannya dapat membentuk satuan karya pramuka, gugus dharma pramuka, satuan komunitas pramuka, pusat penelitian dan pengembangan, pusat informasi, dan badan usaha. Ketentuan mengenai organisasi pendukung gerakan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Pasal 33 dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama dapat membentuk majelis pembimbing. Yang kedua, majelis pembimbing ini bisa bertugas memberikan bimbingan moral dan keorganisatarisan serta memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan. Yang ketiga yaitu memiliki unsur pemerintahan, pemerintah daerah, serta tokoh masyarakat. Yang keempat, majelis pembimbing dari unsur tokoh masyarakat harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap gerakan pramuka. Pasal 34. Yang pertama,
ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja gugus depan, kuartir, dan majelis pembimbing ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka. Yang kedua, yaitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka ini ditetapkan oleh Musyawarah Nasional. Pasal 35 ini memiliki dua ayat, yaitu Gerakan Pramuka sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 memiliki atribut berupa lambang, bendera, panji, himne, dan pakaian seragam. Yang kedua, atribut Gerakan Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didaftarkan hak ciptanya. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.